Di sebuah kota kecil bernama Sukomulyo di Jawa Tengah, matahari pagi baru saja menyapa jalan-jalan berdebu yang dipenuhi aktivitas warga. Di antara hiruk-pikuk pasar dan suara deru sepeda motor, Purwanto, pria berusia 35 tahun dengan kulit sawo matang dan rambut ikal yang mulai ditumbuhi uban, mendorong gerobak kayunya yang sudah usang. Gerobak itu yang dicat hijau dengan tulisan sederhana "Cakwe Enak Purwanto" adalah sumber kehidupan keluarganya. Setiap hari ia berkeliling ke sekolah-sekolah dasar dan menengah di sekitar kota, menjajakan cakwe mini yang renyah, hangat, dan dijual seharga Rp1.000 per potong. Purwanto bukanlah sosok yang menonjol. Ia selalu mengenakan kaos oblong lusuh berwarna abu-abu, celana pendek yang sudah pudar, dan topi caping tua untuk melindungi kepalanya dari terik matahari. Namun senyumnya yang lebar dan suaranya yang ramah saat memanggil, "Cakwe, cakwe panas, ayo dibeli," membuatnya disukai anak-anak sekolah. Mereka akan berlarian keluar kelas saat istirahat, mengantri di depan gerobaknya dengan recehan di tangan. "Pak, cakwenya 2, tapi kasih saus banyak ya," kata seorang anak SD dengan wajah penuh semangat. Purwanto selalu tertawa, mengangguk, dan menyendokkan saus kacang buatannya sendiri dengan porsi lebih untuk anak-anak itu. Di rumah kecilnya yang berdinding anyaman bambu di pinggir kota, Purwanto tinggal bersama istri, Siti, dan 2 anaknya, Bima yang berusia 12 tahun dan Lila yang baru 7 tahun. Rumah itu sederhana, dengan atap seng yang bocor di musim hujan dan lantai tanah yang dipadatkan. Siti, seorang wanita pendiam dengan rambut disanggul sederhana, membantu Purwanto membuat adonan cakwe setiap malam. Mereka bekerja di dapur sempit yang penuh asap, menggoreng cakwe di wajan besar dengan minyak yang sama selama berhari-hari untuk menghemat biaya. Bima dan Lila sering membantu mengemas cakwe ke dalam plastik kecil, meski kadang mereka mengeluh karena ingin bermain seperti anak-anak lain. Penghasilan Purwanto dari menjual cakwe tak pernah cukup untuk lebih dari sekedar bertahan hidup. Setelah membayar bahan baku, minyak, dan kayu bakar, sisa uang hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak yang sering tertunggak. Siti pernah meminta Purwanto mencari pekerjaan lain, mungkin sebagai buruh bangunan atau sopir angkot. Tapi Purwanto selalu menolak. "Cakwe ini warisan bapakku," katanya dengan nada tegas. "Aku nggak mau ninggalin usaha ini. Lagian kalau aku kerja keras pasti bisa sukses." Namun di balik kata-kata itu, Purwanto sering termenung di beranda rumah saat malam tiba, menatap langit sambil menghisap rokok kretek. Ia membayangkan hidup yang berbeda. Rumah besar dengan tembok kokoh, mobil mengkilap di garasi, dan anak-anaknya bersekolah di tempat bergengsi tanpa perlu khawatir soal uang. Di pasar, Purwanto sering mendengar cerita tentang pedagang lain yang tiba-tiba sukses. Ada Pak Minto, penjual soto yang kini punya restoran besar, atau Bulan yang dari jualan kain keliling kini punya toko tekstil di kota. Bisik-bisik tentang jalan pintas menuju kekayaan, cerita tentang pesugihan atau bantuan makhluk gaib tak jarang didengar di antara para pedagang itu. Purwanto selalu menganggapnya omong kosong, tapi di lubuk hatinya ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi ia harus hidup seperti ini? Berapa lama lagi ia harus melihat Siti menambal pakaian anak-anak karena tak mampu beli baru? Dan berapa lama lagi Bima dan Lila harus menahan iri melihat teman-teman mereka membawa mainan atau sepatu baru ke sekolah? Malam itu, setelah seharian berkeliling tanpa banyak pembeli, Purwanto duduk di bangku bambu di depan rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik memenuhi udara. Ia menatap gerobaknya yang terparkir di sudut pekarangan. Catnya mengelupas, roda kanannya sedikit bengkok. Harus ada cara, gumamnya pada diri sendiri. Matanya penuh tekad yang bercampur keputusasaan. Tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya.
tapi dengan harga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, langit Sukomulyo diselimuti awan kelabu yang tebal, menyisakan hanya secercah cahaya bulan yang samar. Purwanto berjalan pulang dengan langkah gontai setelah seharian mendorong gerobak cak kuenya ke 3 sekolah dan pasar pagi. Penghasilannya hari itu mengecewakan, hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk keluarganya. Gerobaknya, yang ia dorong dengan susah payah karena roda yang mulai rusak, berderit pelan di jalan berbatu menuju rumah. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui pinggir hutan kecil di ujung kota, sebuah jalur sepi yang jarang dilalui warga saat malam tiba. Pohon-pohon jati dan bambu di sekitarnya bergoyang diterpa angin, menciptakan suara desisan yang membuat bulu kuduk merinding. Purwanto yang biasanya tak mempedulikan cerita-cerita seram warga tentang hutan itu, merasa ada yang berbeda malam ini. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau aneh, seperti campuran bunga Kamboja dan sesuatu yang sulit ia deskripsikan. Ia mempercepat langkah, ingin segera sampai di rumah. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayang-bayang pohon yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Saat ia melanjutkan perjalanan, sebuah sosok muncul dari balik pohon jati besar di tepi jalan. Seorang lelaki tua, kurus, dengan rambut putih panjang yang terurai hingga bahu. Ia mengenakan kain lusuh berwarna gelap yang tampak seperti jubah, dan matanya yang tampak berkilau di kegelapan menatap Purwanto dengan intensitas yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Purwanto, anak muda," kata lelaki tua itu dengan suara serak namun penuh wibawa, seolah ia sudah mengenal Purwanto seumur hidup. Purwanto tersentak, mundur selangkah. "Siapa Bapak? Kok tahu nama saya?" tanyanya, nada suaranya bercampur curiga dan takut. Lelaki tua itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang kuning dan tak rapi. "Aku tahu banyak tentangmu," katanya, melangkah mendekat tanpa suara, seolah kakinya tak menyentuh tanah. "Aku tahu kau lelah mendorong gerobak itu setiap hari. Aku tahu kau ingin anak-anakmu hidup lebih baik, rumah yang layak, harta yang melimpah. Aku bisa memberimu semua itu." Purwanto mengerutkan kening, jantung yang masih berdebar. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk goib atau dukun yang menawarkan pesugihan di tempat-tempat sepi seperti ini. Tapi ia selalu menganggapnya dongeng. Kini di hadapan sosok misterius ini, ia tak yakin lagi apa yang harus ia percaya. "Apa maksud Bapak?" tanya Purwanto, suaranya sedikit gemetar. Lelaki tua itu melangkah lebih dekat, hingga ia bisa mencium bau aneh dari tubuhnya, seperti campuran tanah dan asap. "Aku menawarkan kekayaan," jawabnya, suaranya kini terdengar seperti bisikan yang merayap masuk ke telinga Purwanto. "Usahamu akan sukses. Cak kuemu akan dikenal di mana-mana. Kau akan punya rumah besar, mobil, tanah, semua yang kau impikan. Tetapi ada harga yang harus kau bayar." Purwanto menelan ludah, rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran yang tak bisa ia bendung. "Harga apa?" tanyanya, meskipun sebagian hatinya ingin segera lari dari tempat itu. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang seolah menembus jiwa. "Setiap tahun, 1 nyawa harus diberikan sebagai tumbal. Dan setelah 5 tahun, semua kekayaan itu akan lenyap dan nyawamu akan menjadi milik kami." Kata-kata itu terasa seperti petir di telinga Purwanto. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia tak percaya pada hal-hal seperti itu. Tapi gambar rumah megah, anak-anaknya bersekolah dengan seragam baru, dan Siti yang tak lagi harus menambal pakaian usang terus berputar di kepalanya. Ia teringat tatapan kecewa Bima saat meminta sepatu baru, tapi ia tak mampu membelinya, dan keluhan Siti tentang atap yang bocor setiap musim hujan.
Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Tanya Purwanto, suaranya hampir tak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum lebar, seolah sudah tahu jawaban itu akan datang. Ia mengeluarkan sehelai kain hitam kecil dari kantong jubahnya dan menyerahkannya kepada Purwanto. Bakar kain ini di dapurmu malam ini dan ikuti apa yang terjadi. Kekayaan akan datang, tapi ingat, jangan pernah menyesal. Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan hutan seolah ditelan bayang-bayang. Purwanto berdiri mematung, memegang kain hitam itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar kencang, tapi ada api kecil yang menyala di dadanya, campuran ketakutan dan ambisi. Ia melangkah pulang, kain itu terasa berat di pat celananya, seolah membawa beban yang tak terlihat. Di rumah, Siti dan anak-anak sudah tertidur. Purwanto menyalakan lampu minyak di dapur, menatap kain hitam itu di tangannya. Dengan napas tersengal-sengal, akhirnya ia membakar kain itu di atas tungku. Api menyala aneh, berwarna kehijauan, dan asapnya membentuk bayangan yang seolah bergerak sendiri. Purwanto merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tak bisa mundur lagi. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, tak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kekayaan dan kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hanya beberapa hari setelah malam kelam di pinggir hutan itu, kehidupan Purwanto mulai berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Awalnya perubahan itu terasa kecil, hampir tak terlihat. Pagi itu saat ia mendorong gerobak cakwenya ke SD Budi Mulya, sekolah yang biasa ia kunjungi, antrian anak-anak tampak lebih panjang dari biasanya. Mereka berebut membeli cakwe mininya, beberapa bahkan membawa teman dari kelas lain. "Pak, cakwenya kok enak banget hari ini?" seru seorang anak dengan wajah penuh saus kacang di sudut bibirnya. Purwanto hanya tersenyum, sedikit bingung, karena ia tak mengubah apapun dari resep cakwenya. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat cakwenya begitu memikat. Hari demi hari, jumlah pelanggan Purwanto terus bertambah. Bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi juga para guru, pedagang di pasar, bahkan pekerja kantoran yang kebetulan lewat mulai mampir ke gerobaknya. Mereka memuji rasa cakwe yang tak biasa, renyah di luar, lembut di dalam, dengan saus kacang yang kini terasa lebih kaya dan sedikit manis. Purwanto sendiri tak bisa menjelaskan mengapa cakwenya tiba-tiba begitu istimewa. Setiap malam, saat ia dan Siti membuat adonan di dapur, ia memperhatikan bahwa tepung dan minyak yang ia gunakan terasa berbeda. Adonan itu seolah lebih mudah dibentuk dan wajan tua di dapurnya menghasilkan cakwe yang sempurna setiap kali digoreng. Siti yang biasanya pendiam mulai bertanya, "Wanto, kok rasanya beda ya? Apa kamu pakai resep baru?" Purwanto hanya menggeleng, menyembunyikan rahasia malam di hutan itu dari istrinya. Dengan penghasilan yang melonjak, Purwanto memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia menyewa sebuah kios kecil di Pasar Sukomulyo, tepat di sudut yang ramai dekat pintu masuk. Kios itu ia cat warna kuning cerah dengan papan nama sederhana bertuliskan Cakwe Jumbo Purwanto. Ia memutuskan untuk bereksperimen dengan ukuran cakwe yang lebih besar, hampir 2 kali lipat dari cakwe mini yang biasa ia jual. Kalau orang sudah suka, pasti mereka mau bayar lebih untuk porsi besar, pikirnya. Ternyata, instingnya benar. Cakwe jumbo itu langsung laris manis. Pelanggan rela antre panjang, bahkan ada yang datang dari kota tetangga hanya untuk mencicipi. Kabar tentang cakwe jumbo Purwanto menyebar dari mulut ke mulut, dan dalam beberapa minggu, kiosnya tak pernah sepi. Keberhasilan kios itu mendorong Purwanto untuk bermimpi lebih besar. Dengan tabungan yang mulai terkumpul, ia membuka cabang kedua di kota tetangga, lalu cabang ketiga, keempat, hingga akhirnya cakwe jumbo Purwanto hadir di hampir setiap wilayah di Jawa Tengah. Setiap cabang memiliki dapur modern dengan peralatan stainless steel, karyawan yang terlatih, dan spanduk besar dengan logo cakwe berwarna emas yang mencolok. Purwanto bahkan menyewa seorang desainer lokal untuk membuat kemasan khusus, lengkap dengan slogan, "Cakwe Jumbo, Rasa Juara." Ia tak lagi mendorong gerobak atau menggoreng cakwe sendiri. Ia kini menjadi bos yang mengawasi operasional dari kantor kecil yang ia sewa di pusat kota. Harta Purwanto mulai menumpuk.
Ia membeli sebidang tanah di pinggir kota dan membangun puluhan kontrakan sederhana yang langsung laku disewa oleh para pekerja dan keluarga kecil. Ia juga membeli sebuah rumah besar di kawasan elit Sukomulyo, lengkap dengan pagar besi tinggi dan taman kecil di depannya. Siti yang awalnya ragu dengan perubahan mendadak ini, kini tampak menikmati kehidupan baru mereka. Ia membeli baju-baju baru, perhiasan emas, dan mendaftarkan Bima dan Lila ke sekolah swasta bergengsi. Purwanto sendiri membeli 2 mobil mewah, sebuah SUV hitam mengkilap dan sedan sport yang ia kendarai dengan bangga melintasi kota. Warga Sukomulyo mulai memandangnya dengan kagum, menyebutnya sebagai pedagang cakwe yang sukses besar. Beberapa tetangga lama bahkan mendatanginya, meminta pekerjaan atau pinjaman, yang Purwanto berikan dengan murah hati untuk menjaga citranya. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, Purwanto kadang merasa ada sesuatu yang mengintai. Saat ia menutup buku keuangan di kantornya pada malam hari, ia sering mendengar suara desisan samar, seperti angin yang berbisik di telinganya. Ia juga mulai bermimpi tentang lelaki tua di hutan itu, yang wajahnya kini tampak lebih menyeramkan, dengan senyum yang seolah mengejek. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya, atau setidaknya ia ingin mempercayainya. Ia tak pernah menceritakan rahasia pesugihan itu kepada Siti atau siapapun, bahkan ketika seorang karyawan di cabang utama bertanya mengapa cakwe mereka selalu terasa ajaib dibanding cakwe lain. "Rahasia keluarga," jawab Purwanto sambil memalingkan muka. Di pasar, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa pedagang tua yang mengenal Purwanto sejak ia masih mendorong gerobak, curiga dengan keberhasilannya yang terlalu cepat. "Mana mungkin cakwe biasa bikin orang kaya raya dalam setahun," bisik seorang penjual sayur kepada temannya. "Pasti ada apa-apanya." Namun Purwanto tak peduli. Ia terlalu sibuk menikmati kekayaan barunya. Tak sadar bahwa bayang-bayang perjanjian gelap itu perlahan mulai menampakkan diri, menunggu waktu untuk menagih harga yang telah disepakati. 2 tahun setelah perjanjian di pinggir hutan, Purwanto berada di puncak kejayaannya. Cakwe Jumbo Purwanto telah menjadi nama yang dikenal di seluruh Jawa Tengah, dengan cabang-cabang yang ramai dikunjungi dari pagi hingga malam. Kios-kiosnya kini memiliki neon box bercahaya, dengan logo cakwe emas yang mencolok, dan aroma cakwe yang menggoda, memenuhi udara di setiap pasar. Purwanto sendiri telah bertransformasi dari pedagang gerobak menjadi pengusaha sukses. Ia kini mengenakan kemeja bermerek, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan mahal yang berkilau di pergelangan tangannya. Rumah megahnya di kawasan elit Sukomulyo menjadi pusat perhatian warga, dengan mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi. Siti, istrinya, kini sering terlihat mengenakan kebaya sutra dan perhiasan emas. Sementara Bima dan Lila bersekolah di institusi bergengsi, lengkap dengan seragam rapi dan tas branded. Kontrakan yang dibangun Purwanto di pinggir kota juga laris disewa. Puluhan unit sederhana, masing-masing dengan dinding bata dan atap seng, dihuni oleh keluarga pekerja, pedagang kecil, dan pegawai kantoran. Penghasilan dari sewa kontrakan itu menambah pundi-pundi kekayaan Purwanto, memungkinkannya membeli lebih banyak tanah dan bahkan berinvestasi di sebuah warung makan di kota tetangga. Warga Sukomulyo memandangnya dengan campuran kagum dan iri. Di pasar, ia sering diundang ke acara-acara komunitas pedagang, dianggap sebagai inspirasi bagi mereka yang bermimpi naik kelas. "Kerja keras dan sedikit keberuntungan," kata Purwanto dengan senyum lebar setiap kali ditanya rahasia suksesnya. Namun di balik senyum itu, ada rahasia kelam yang ia simpan rapat-rapat. Kejadian aneh mulai terjadi di kompleks kontrakan Purwanto. Pada akhir tahun pertama setelah pesugihan, seorang penghuni, Pak Darno, seorang supir angkot berusia 40 tahun, ditemukan meninggal di kamarnya. Ia tergantung di balok kayu dengan tali tambang, tanpa surat wasiat atau tanda-tanda yang menjelaskan mengapa ia mengakhiri hidupnya. Warga sekitar terkejut, karena Pak Darno dikenal sebagai orang yang ceria dan tak punya masalah besar. Polisi menyebutnya bunuh diri, tetapi bisik-bisik di antara penghuni kontrakan mulai menyebar. "Ada yang gak beres sama kontrakan ini," kata seorang ibu rumah tangga kepada tetangganya. Suaranya penuh ketakutan. Purwanto yang mendengar kabar itu hanya mengangkat bahu. "Orang punya masalah pribadi, mana saya tahu," katanya kepada Siti. Meski di dalam hatinya,
ia teringat kata-kata lelaki tua di hutan. Setiap tahun, satu nyawa harus diberikan sebagai tumbal. Tahun berikutnya kejadian serupa terulang. Kali ini seorang ibu muda bernama Marni yang tinggal bersama bayinya di salah satu unit kontrakan meninggal mendadak di tengah malam. Tetangga menemukannya terbaring di lantai, matanya terbuka lebar tanpa tanda-tanda luka atau penyakit. Dokter menyebutnya serangan jantung, tapi usia Marni yang baru 28 tahun membuat warga semakin curiga. Bayinya yang ditemukan menangis di samping jasad ibunya menjadi bahan pembicaraan di pasar. Kontrakan Purwanto itu angker, bisik seorang penjual sayur kepada pelanggannya. 2 tahun berturut-turut, orang meninggal tanpa sebab jelas. Purwanto yang kebetulan lewat di pasar mendengar bisik-bisik itu. Ia menepisnya dengan tawa keras berkata, "Wah, kalian ini percaya tahayul, itu cuma kebetulan." Namun di malam hari, saat ia sendirian di kamarnya, ia merasa jantungnya berdegup kencang setiap kali mengingat perjanjian itu. Ketakutan Purwanto mulai merayap. Ia sering terbangun di tengah malam mendengar suara desisan aneh, seperti angin yang berbisik di telinganya. Kadang ia melihat bayangan gelap di sudut kamar yang hilang begitu ia menyalakan lampu. Mimpi buruk tentang lelaki tua di hutan itu semakin sering menghantuinya. Dalam mimpinya, lelaki tua itu tak lagi ramah. Wajahnya berubah menyeramkan dengan mata yang merah menyala dan suara yang bergema. "Waktu terus berjalan, Purwanto. Jangan lupa kewajibanmu." Ia coba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasinya. Ia bahkan mulai pergi ke masjid lebih sering, berdoa agar ketakutannya hilang. Tapi suara-suara dan bayangan itu tak pernah benar-benar pergi. Siti mulai menyadari perubahan pada suaminya. Purwanto yang dulu selalu ceria meski hidup sederhana, kini sering murung dan mudah marah. Saat Lila bertanya mengapa ayahnya sering terlihat gelisah, Siti hanya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Ayahmu capek kerja." Namun Siti sendiri mulai merasa tak nyaman. Ia pernah menemukan sehelai kain hitam kecil di kantong celana lama Purwanto, yang baunya aneh dan membuatnya merinding. Ketika ia bertanya, Purwanto langsung merebut kain itu dan membentak, "Jangan macam-macam, Ti, itu cuma kain biasa." Siti tak bertanya lagi, tapi kecurigaannya tumbuh. Ia mulai mendengar bisik-bisik warga tentang pesugihan, dan meski ia tak ingin mempercayainya, ia tak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kekayaan mereka. Di pasar, cerita tentang kontrakan Purwanto semakin liar. Beberapa penghuni mulai pindah takut menjadi korban berikutnya. Namun Purwanto tetap menyangkal semua tuduhan. Ia bahkan mengadakan acara syukuran besar di rumahnya, mengundang warga dan tokoh masyarakat, seolah ingin membuktikan bahwa ia tak bersalah. Acara itu penuh dengan makanan lezat termasuk cakwe jumbo yang disajikan secara gratis. Dan Purwanto tampil sebagai tuan rumah yang murah hati. Namun, di balik senyumnya yang dipaksakan, ia merasa bayang-bayang perjanjian itu semakin dekat. Setiap malam, ia menatap jam di dinding, menghitung waktu yang tersisa dari 5 tahun yang dijanjikan. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar masih menunggu, dan ketakutan itu mulai menggerogoti hatinya, meski ia terus berusaha menyembunyikannya di balik gemerlap kekayaannya. Tahun kelima sejak perjanjian gelap di pinggir hutan tiba, dan Purwanto bukan lagi pria yang penuh semangat seperti dulu. Wajahnya yang dulu bercahaya kini pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang tampak cekung. Rambutnya yang mulai menipis dipenuhi uban, meski usianya belum genap 40 tahun. Bisnis cakwe jumbo Purwanto masih berjalan, tetapi kilau kejayaannya mulai memudar. Pelanggan yang dulu memadati kios-kiosnya kini berkurang, seolah pesona cakwe itu perlahan hilang. Beberapa cabang mulai sepi dan karyawan mulai mengeluh tentang penurunan omset. Purwanto, yang kini lebih sering mengurung diri di kantor kecilnya, merasakan beban tak terlihat yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu waktu yang dijanjikan lelaki tua di hutan itu hampir habis. Ketakutan Purwanto semakin nyata. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang sama. Lelaki tua itu berdiri di ujung ranjangnya dengan jubah hitam yang berkibar seperti kabut. Matanya merah menyala dan suaranya bergema. "Waktu sudah dekat, Purwanto, kau tak bisa lari." Ia mencoba menenangkan diri dengan minum teh pahit atau berdoa di masjid, tapi doa-doa itu terasa kosong. Suara desisan yang dulu hanya sesekali terdengar, kini mengikutinya kemana-mana. Di kantor, di mobil, bahkan di rumah megahnya yang kini terasa dingin dan sepi meski dipenuhi perabot mewah. Siti memperhatikan perubahan suaminya dengan cemas. "Wanto, kamu kenapa?
apa ada masalah di usaha? Tanyanya suatu malam saat mereka duduk di ruang makan yang luas. Purwanto hanya menggeleng, wajahnya muram. Cuma capek, jawabnya singkat, menghindari tatapan istrinya. Kontrakan Purwanto yang dulu menjadi sumber pendapatan besar, kini semakin ditinggalkan. Kabar tentang kematian misterius penghuni telah menyebar luas, membuat banyak orang takut menyewa. Tahun sebelumnya, seorang mahasiswa bernama Rudi yang tinggal di salah satu unit ditemukan tak bernyawa di kamarnya dengan wajah penuh ketakutan. Tak ada luka, tak ada racun, hanya tubuh yang kaku dan mata yang terbuka lebar. Warga menyebutnya kutukan kontrakan Purwanto, dan meski Purwanto berulang kali membantah, reputasinya mulai tercoreng. Beberapa penghuni yang masih bertahan sering melaporkan kejadian aneh, suara langkah kaki di malam hari, bayangan yang bergerak di dinding, atau bau Kamboja yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Purwanto mencoba menutup telinga dari cerita-cerita itu, tetapi setiap kabar baru tentang kontrakannya membuat jantungnya berdegup kencang, seolah mengingatkannya pada harga pesugihan yang harus dibayar. Sementara itu, kehidupan keluarga Purwanto mulai goyah. Siti, yang awalnya menikmati kemewahan, kini sering bertengkar dengan suaminya. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan Purwanto, terutama setelah menemukan kain hitam aneh itu setahun lalu. Bima, yang kini remaja, mulai memberontak, menghabiskan waktu dengan teman-teman barunya dan sering pulang larut malam. Lila, yang masih kecil, sering menangis karena merasa ayahnya tak lagi memperhatikannya. Rumah megah mereka, yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti museum kosong, dipenuhi barang mahal tapi kehilangan kehangatan. Purwanto sendiri semakin menarik diri, menghabiskan malam-malamnya menatap buku keuangan atau menenggak kopi pahit untuk tetap terjaga, takut tertidur dan bertemu lelaki tua itu dalam mimpinya. Malam itu, hujan deras mengguyur Sukomulyo, disertai petir yang mengguncang langit. Purwanto duduk sendirian di kamar kerjanya di rumah, dikelilingi tumpukan dokumen dan laporan keuangan yang menunjukkan penurunan pendapatan. Ia memegang segelas air, tangannya gemetar. Tiba-tiba lampu di kamarnya berkedip, lalu padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang hanya diterangi kilatan petir. Suara desisan yang sudah akrab terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti bisikan yang datang dari segala arah. "Waktu habis, Purwanto," kata suara itu, dingin dan menusuk. Purwanto menjatuhkan gelasnya, air tumpah ke lantai. Ia berbalik, mencari sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram jantungnya. Siti, yang terbangun karena suara petir, menemukan Purwanto tergeletak di lantai kamar kerjanya saat ia masuk untuk memeriksa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nyawanya pergi. Siti menjerit memanggil Bima dan Lila, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Dokter yang datang beberapa jam kemudian menyebutnya serangan jantung. Tetapi warga Sukomulyo yang mendengar kabar itu hanya berbisik, "Itu pasti akibat pesugihan." Siti, yang masih terguncang, menangis di samping tubuh suaminya, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Tak lama setelah kematian Purwanto, kebenaran mulai terungkap. Pemerintah daerah melakukan investigasi terhadap tanah tempat kontrakan Purwanto berdiri. Ternyata tanah itu milik negara, dijual secara ilegal oleh sekelompok mafia tanah yang kini sudah ditangkap. Semua kontrakan disita, dan keluarga Purwanto tak bisa berbuat apa-apa. Bisnis cakwe yang dulu jaya, tiba-tiba ambruk, pelanggan menghilang, dan cabang-cabang tutup satu persatu. Warung-warung yang tersisa kehilangan pesona cakwenya. Seorang rahasia di balik rasa istimewa itu ikut lenyap bersama nyawa Purwanto. Harta yang tersisa, mobil, perhiasan dan tabungan, habis untuk membayar utang dan biaya pengacara yang mencoba menyelamatkan aset mereka. Tapi sia-sia, Siti dan anak-anaknya menyaksikan kekayaan yang mereka nikmati selama 5 tahun lenyap begitu saja, seperti tisu yang terbakar api, meninggalkan mereka dengan tangan kosong dan hati yang patah. Kematian Purwanto meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya dan menjadi bahan perbincangan di seluruh Sukomulyo. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kesuksesan kini terasa seperti penjara bagi Siti, Bima, dan Lila. 2 minggu setelah pemakaman Purwanto, petugas dari pemerintah daerah datang dengan surat resmi menyatakan bahwa tanah tempat kontrakan mereka berdiri adalah milik negara yang dijual secara ilegal oleh mafia tanah. Siti yang masih terpukul oleh kehilangan suaminya tak mampu melawan. Ia menyaksikan puluhan unit kontrakan yang dulu menjadi sumber pendapatan keluarga disita satu persatu. Truk-truk pemerintah datang menyegel pintu-pintu kontrakan, sementara penghuni yang tersisa buru-buru pindah, takut dengan reputasi angker tempat itu.
Siti hanya bisa berdiri di depan rumahnya memegang tangan Lila yang menangis, sementara Bima menunduk dengan wajah penuh amarah dan malu. Bisnis cakwe Jumbo Purwanto yang dulu menggurita kini runtuh dengan cepat. Tanpa kehadiran Purwanto, cabang-cabang cakwe kehilangan daya tariknya. Pelanggan yang dulu rela antre panjang kini menghilang, seolah pesona cakwe itu lenyap bersama nyawa Purwanto. Karyawan mulai berhenti bekerja karena gaji mereka tertunda, dan beberapa warung ditutup karena tak mampu membayar sewa. Siti mencoba mengambil alih pengelolaan, tetapi ia tak tahu apa-apa tentang bisnis yang dulu dijalankan suaminya. Ia menemukan buku catatan keuangan Purwanto yang penuh dengan coretan angka-angka, tetapi tak ada petunjuk tentang bagaimana cakwe itu bisa begitu istimewa. Pelanggan yang masih datang mengeluh bahwa rasanya sudah tak sama lagi, dan dalam hitungan bulan semua cabang tutup, meninggalkan tumpukan peralatan dapur dan spanduk-spanduk yang mulai memudar di gudang-gudang kosong. Harta Purwanto yang tersisa lenyap dengan cepat. Mobil-mobil mewah yang dulu ia pamerkan di jalanan Sukomulyo dijual untuk membayar utang-utang bisnis dan biaya pengacara yang mencoba menyelamatkan aset keluarga, tapi sia-sia. Perhiasan Siti yang dulu ia kenakan dengan bangga juga dijual untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Rumah megah mereka yang masih dalam cicilan diambil alih bank karena Siti tak mampu melanjutkan pembayaran. Dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah kematian Purwanto, keluarga itu kehilangan segalanya. Siti yang dulu dikenal sebagai istri pedagang sukses, kini hanya bisa menatap tumpukan pakaian dan beberapa barang yang tersisa di rumah sementara yang mereka sewa dengan sisa tabungan. Warga Sukomulyo yang dulu kagum pada keberhasilan Purwanto kini tak segan mencemooh. Bisik-bisik tentang pesugihan yang dulu hanya berupa desas-desus kini menjadi cerita terbuka. Di pasar, pedagang sayur dan penjual kain berbagi cerita tentang kutukan kontrakan dan kematian misterius yang terjadi setiap tahun. Sudah kukatakan, kekayaan mendadak itu nggak wajar, kata seorang pedagang tua sambil menggelengkan kepala. Pesugihan itu cuma pinjam harta, akhirnya nyawa yang bayar. Siti yang kadang masih pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan, sering merasa tatapan warga menusuknya. Ia mendengar cemoohan di belakangnya dan anak-anak kecil bahkan berbisik tentang keluarga cakwe yang dikutuk. Bima yang mulai remaja sering pulang dengan wajah merah karena diejek teman-temannya di sekolah. Lila yang masih polos sering bertanya, "Ibu, kenapa orang bilang kita dapat kutukan?" Siti hanya bisa memeluknya, tak tahu bagaimana menjelaskan. Malu dan tak tahan dengan tekanan warga, Siti memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, tempat ia dan Purwanto dulu memulai hidup mereka. Ia menjual sisa barang berharga, sebuah televisi, beberapa perabot, dan cincin kawinnya untuk membayar ongkos pindah. Rumah kecil di kampung yang dulu ditinggalkan demi kehidupan kota, kini menjadi tempat perlindungan mereka. Rumah itu masih seperti dulu, berdinding bambu, beratap seng, dan berlantai tanah. Siti kembali bekerja sebagai penjahit keliling, sementara Bima membantu tetangga di sawar untuk menambah penghasilan. Lila yang kini harus bersekolah di SD desa dengan seragam bekas, sering merindukan hari-hari ketika ia punya tas baru dan teman-teman yang kagum padanya. Namun di tengah kesederhanaan itu, Siti merasa ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan di rumah megah mereka dulu. Kontrakan Purwanto di Sukomulyo ditinggalkan kosong, menjadi tempat yang dihindari warga. Bangunan-bangunan itu kini penuh lumut dengan pintu-pintu yang berkarat dan jendela-jendela yang pecah. Anak-anak kecil tak berani bermain di dekatnya dan para orang tua memperingatkan mereka tentang hantu kontrakan Purwanto. Beberapa warga mengaku melihat bayangan bergerak di malam hari atau mendengar suara tangisan dari dalam meski tak ada yang berani memeriksa.
Lama-kelamaan, tempat itu menjadi legenda lokal, sebuah peringatan tentang bahaya mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Kisah Purwanto menyebar di Sukomulyo, menjadi pelajaran yang diceritakan dari generasi ke generasi. Di pasar, di warung kopi, di masjid setelah sholat Jumat, warga berbicara tentang pedagang cakwe yang naik cepat dan jatuh lebih cepat lagi. Kekayaan dari pesugihan itu seperti tisu yang terbakar api. Kelihatannya indah, tapi cuma sesaat dan akhirnya menghancurkan segalanya. Siti di kampungnya berusaha membangun kembali hidupnya bersama anak-anaknya. Ia tak pernah menceritakan rahasia Purwanto kepada siapapun, tetapi setiap malam saat ia menjahit di bawah lampu minyak, ia berdoa agar anak-anaknya tak pernah tergoda oleh jalan pintas seperti yang diambil ayah mereka. Kisah Cakwe Jumbo Purwanto kini hanya tinggal cerita, sebuah peringatan pahit tentang ambisi yang membutakan dan harga mengerikan yang harus dibayar untuk kekayaan yang tak sepantasnya.